Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa berjumpa lagi dan teman-teman akan saya ajak untuk melanjutkan pantauan kita terhadap 3 pian perkutut, yaitu ada si waskita, kemudian ada lurik dan juga ada si untung ya. Jadi ini pantauan kita setelah cepuk pakan dan minum saya letakkan di dalam sangkar, yaitu sangkarnya waskita dan lurik. Terpantau keduanya langsung menyambar cepuk pakannya. Saya sendiri berada posisinya tepat berada dalam jarak yang sangat dekat. Menurut saya ini cukup bagus perkembangannya, karena waskita dan lurik ini mulai beradaptasi ya. Tidak takut akan keberadaan saya di samping sangkar mereka saat mereka makan. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, si lurik dan si waskita ini sudah mulai mengalami perkembangan, khususnya setelah saya mulai melakukan pola perawatan, yaitu dengan pengaturan pola pakan. Untuk perkutut yang belum mampu beradaptasi dengan manusia, sekalipun pian, biasanya mereka akan terdiam, terlihat panik dan tidak mau makan. Dan selanjutnya ini adalah pian si untung, yang sekalipun sudah mulai belajar matuk pakan, tetapi masih lebih suka untuk diloloh. Mengenai pemberian pakan di luar sangkar ini dikarenakan pemeliharaan yang sudah dilakukan semenjak lolohan, semenjak masih piyik yang kecil ya, dimana bulu-bulunya belum numbuh merata pada waktu itu. Pembiasaan inilah yang membuat perilaku si untung bisa diberi pakan di luar sangkar. Namun sampai saat ini pemberian pakan di luar sangkar masih saya lakukan di dalam ruangan nih. Hal ini sebagai langkah kehati-hatian agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, karena masih sangat berpotensi sekali untuk terpengaruh oleh lingkungan, sehingga rawan untuk terbang tinggi jauh dan akhirnya tidak menghampiri lagi kita sebagai perawatnya. Informasi yang saya dapatkan agar perkutut bisa benar-benar lengket, nempel dengan pemiliknya, itu setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan semenjak melolohnya. Kemudian dengan syarat perkutut benar-benar masih piyik dan dalam tahap lolohan. Sedikit mengulas mengenai meloloh piyik perkutut ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, kita pergunakan kain yang sama semenjak awal meloloh. Itu misalkan ini yang saya pakai ini adalah kain berwarna putih. Nah, ini selalu kita pakai terus menerus dan jangan diganti-ganti kain untuk meloloh ini ya teman-teman. Hal ini untuk mempermudah piyik perkutut beradaptasi dengan media atau alat lolohnya. Dan kemudian yang kedua, ada catatan saya, yaitu tentang resiko biji pakan ini berhamburan. Ini bisa disebabkan yaitu lubang kain lolohan yang melebar sehingga membuat celah biji pakan ini berjatuhan. Untuk meminimalisir pakan terbuang sia-sia, meloloh ini bisa dilakukan di lantai sehingga kita bisa mudah mengumpulkan kembali biji pakan yang berserakan. Sekaligus kita bisa pastikan biji pakan tersebut tidak bercampur kotoran. Pantauan selanjutnya pada si lurik nih, ini bisa kita lihat bahwa dia masuk ke dalam cepuk pakan ini dan sesekali mengacak-acak pakan sampai berjatuhan juga, ini mengakibatkan biji pakan ini berhamburan di lantai. Nah, perilaku ini terjadi juga pada 4 ekor perkutut di kandang lovebird itu yang saya taruh di teras rumah. Faktornya apa dan kemungkinan ke depan ini coba akan saya amati ya teman-teman, apakah faktor pakannya yang kurang disukai atau ada faktor lainnya. Ini yang jelas menurut saya menarik sekali dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu jawabannya sehingga bisa menjadi salah satu bahan masukan untuk teman-teman.
Dan hasil pantauan yang lainnya kali ini nampak si lurik ini sebenarnya lebih tenang dan mampu beradaptasi dengan saya dibanding si waskita. Waskita kali ini terkesan agak takut dan sensitif dengan gerakan tubuh saya ini. Nah, perkutut-perkutut yang masih belum bisa adaptasi dengan sempurna dengan manusia, dengan pemiliknya, ini biasanya sensitif sekali dengan gerakan dan suara. Oke teman-teman, itu tadi pantauan kita terhadap 3 ekor piian perkutut. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video selanjutnya untuk memantau perkutut-perkutut dan burung kelangenan saya yang lainnya yang saya miliki. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.